Salam, salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini yaitu yang tertulis dalam Efesus pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Efesus pasal 2, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita yaitu kesatuan dan damai dalam Tuhan. Ya, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini selalu ada perbedaan yang satu dengan yang lain. Akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah untuk saling memisahkan diri, ya, menghakimi atau menganggap yang paling baik ataupun paling benar terhadap orang yang lain, ya. Tetapi rancangan Tuhan di dalam perbedaan tersebut dapat terjadi saling mengasihi dan saling memperlengkapi dan saling menolong. Ya, ini adalah kekayaan Tuhan kita. Ya, walaupun banyak perbedaan di tengah-tengah kita, bukan untuk dibeda-bedakan. Perbedaan yang ada di tengah-tengah kita itu bukanlah suatu hal yang salah. Tapi perbedaan itu bisa menjadi salah dan menimbulkan permasalahan ketika kita membeda-bedakan. Dan bahkan seperti apa yang saya katakan, ketika kita saling memisahkan diri atau menghakimi
atau menganggap kita yang paling baik atau yang paling benar terhadap orang lain. Ya. Tapi ternyata saudara yang terkasih, seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa ada rencana Tuhan di dalam perbedaan tersebut, yaitu supaya ada saling mengasihi dan saling memperlengkapi dan saling menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari ya, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keberagaman gereja pada saat ini, ya, di tengah-tengah denominasi gereja yang sudah banyak yang ada di Indonesia ini, mari saudaraku, bukan saatnya kita menunjukkan siapa kita yang paling benar, ya, bukan menunjukkan siapa yang paling hebat, ya, tapi mari setiap denominasi gereja mau terus menyuarakan bahwa semua itu adalah karena Kristus dan untuk menyampaikan keselamatan di dalam Kristus. Bukan waktunya untuk membeda-bedakan, bukan waktunya untuk menganggap gereja kita yang paling benar, ya, gereja kita yang penuh dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Tapi kita sebagai gereja terpanggil untuk bersatu, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keselamatan, memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus. Maka saudara yang terkasih, ini yang sangat harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Terkadang kumpulan orang percaya terjebak, ya, dengan berbagai perbedaan dan mengambil langkah memisahkan diri karena merasa paling benar. Gereja juga sudah mulai, ya, gereja yang satu menganggap gerejanya yang paling benar. Maka ini adalah awal daripada perpecahan. Ini adalah awal daripada keruntuhan daripada kekuatan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka saatnya lah kita bersatu untuk menyampaikan kebenaran itu. Walaupun kita berbeda-beda dalam pelaksanaannya, tapi hanya satu tujuan kita, yaitu memberitakan Tuhan. Bukan memberitakan gereja kita, ya, bukan memperbesar gereja kita, tapi memperbesar, ya, orang yang percaya kepada Kristus dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Walaupun ada perbedaan di tengah-tengah kita, jangan anggap itu mengklaim bahwa gereja saudara, gereja saya adalah gereja yang paling benar. Yang paling benar adalah bahwa Yesus itu adalah kepala gereja. Dan Yesus itu adalah juru selamat yang harus kita sampaikan, ya. Maka saudara yang terkasih, ya, banyak kita juga mempermasalahkan, ya, soal-soal lahiriah, ya, soal-soal haram dan tidak haram, ya. Kita sering mempermasalahkan soal cara, ya. Kita sering mempermasalahkan soal makanan dan minuman, ya. Saudara yang terkasih, bukan makanan dan minuman yang menunjukkan iman dan kebenaran kekristenan kita. Nah, ini sering juga terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, ya. Seolah-olah yang bisa makan ini atau orang yang makan ini, ya, tidak kudus, ya, atau orang yang memakan ini lebih kudus, orang yang tidak memakan ini lebih kudus daripada orang yang memakan ini. Maka saudara yang terkasih, mari sekali saya katakan, bukan makanan dan minuman yang menunjukkan iman dan kebenaran kekristenan kita. Karena apa? Karena apa yang dikatakan di dalam, ya, di dalam Rom, kita bisa lihat, ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 17
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, maka dikatakan karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, maka saudara yang terkasih, mari, yang terpenting bagi kita adalah seperti apa yang dikatakan dalam ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Maka saudara yang terkasih, mari, kebenaran itu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Ya, jangan lagi saatnya kita memperdebatkan metode-metode, cara-cara yang kita pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menganggap itulah yang baik dan benar. Sehingga banyak juga orang Kristen sekarang yang bingung yang mana sebenarnya yang benar. Ya. Tapi mari, yang terutama adalah kita harus percaya kepada Kristus. Ya. Tujuan utama adalah agar manusia itu percaya kepada Kristus. Tujuan utamanya adalah membawa orang yang belum mengenal Kristus agar mereka mengenal Kristus. Maka saudara, saatnya semua gereja, denominasi gereja yang ada di Indonesia ini, kita bersatu untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran itu, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Maka saudara yang terkasih, mari. Dan ini yang terjadi dalam konteks khotbah kita pada saat ini. Ya, dalam benak orang Yahudi zaman itu sudah tertanam sebuah konsep bahwa mereka adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah, sehingga mereka sulit untuk menerima orang luar, di luar non-Yahudi, untuk masuk kepada komunitas mereka. Bahkan mereka menganggap najis untuk masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Ya, atau mereka tidak sudi hidup bersama dengan mereka. Maka saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, ya, mari, perbedaan tersebut bukan untuk saling memisahkan diri. Ya, maka dalam kekristenan pun pada saat ini, karena perbedaan gereja, ya, ada juga yang memisahkan seolah-olah dia tidak layak bersama dengan orang Kristen yang lain. Ya, dia seolah-olah berbeda dengan orang Kristen yang lain. Maka saudara yang terkasih, mari, jangan menyombongkan diri. Hidup dalam Kristus bukan kita yang utama, tapi Kristus yang utama. Ya, hidup di dalam Kristus, percaya kepada Kristus. Yang utama bukan kita, yang utama adalah Kristus. Maka rendahkan hati kita. Jangan menganggap kita adalah orang yang paling kudus, orang yang paling suci, orang yang paling benar. Tapi mari saudara yang terkasih, kita benar, kita kudus, kita percaya, itu semua bukan karena usaha kita. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita menjadi orang Kristen dan kita menjadi warga kerajaan Allah, dan kita diperhitungkan untuk menerima keselamatan yang dulu hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel, orang Yahudi. Tapi puji Tuhan, itu diperuntukkan bagi kita pada saat ini. Maka semua itu bukan karena usaha kita. Jangan menganggap kita orang yang paling suci, orang yang paling kudus, dan jangan ada kesombongan rohani di antara kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak benar. Tapi karena Kristus kita dibenarkan. Karena Kristus kita dikuduskan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, jangan lagi mempersoalkan soal-soal lahiriah, ya, seperti apa yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, dengan syarat mereka harus mau, ya, siapa yang mau ikut dalam kumpulan orang Yahudi, mereka harus mengikuti syarat-syarat orang Yahudi seperti sunat dan hukuman-hukuman lainnya.
Ya. Jangan juga kita ketika ada orang mau masuk ke gereja kita, ketika orang mau masuk persekutuan kita, seolah peraturan-peraturan kita itulah yang paling benar. Ketika ada orang yang masuk kepada persekutuan kita, kita paksakan dia untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di persekutuan kita, seolah-olah itu benar. Maka saudara yang terkasih, mari, bukan teknisnya, bukan caranya yang terpenting, tapi yang terpenting adalah Kristusnya. Maka saudara yang terkasih, mari, bukan sunat itu yang terpenting, ya, tapi iman percaya kepada Tuhan. Abraham dibenarkan bukan karena dia disunat, dia dibenarkan bukan karena sunat. Maka saudara yang terkasih, mari, Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Allah Bapa. Maka mari Paulus pun mengatakan itu. Hati-hati. Ya, ini yang sering dipergunakan oleh orang Yahudi dengan sunatnya. Mereka bangga dengan sunat secara lahiriah. Ya, maka Paulus mengatakan, kita baca dalam Filipi, ya, dikatakan dalam Filipi 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Yang terpenting bukanlah sunat secara lahiriah, tapi yang terpenting adalah sunat secara hati. Ya, itu yang terpenting. Maka hati-hati. Dan dikatakan juga di dalam Roma, ya, Roma pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29 dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Maka saudara diingatkan bagi kita, ya, sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka saudara, mari. Dan dikatakan juga di dalam Kolose, ya, kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai ayat 12, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang yang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, bukan sunat yang kita banggakan, tapi yang kita banggakan adalah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Maka inilah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada orang Kristen non-Yahudi. Maka mari sadari, keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti apa yang dikatakan sebelum teks khotbah kita dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Maka saudara yang terkasih, mari, anugerah Tuhanlah, ya, kita menjadi orang percaya kepada Kristus itu bukan karena usaha kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan, ya, karena kita, ya, terpanggil untuk menerima keselamatan
yang telah disiapkan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, bukan saatnya kita membeda-bedakan perbedaan yang ada di dalam kita, bukan mempermasalahkan perbedaan yang ada di dalam kita, tapi mari di dalam segala perbedaan kita hanya satu tujuan kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Ya, satu tujuan kita yaitu mempermuliakan Tuhan dalam segala pelayanan kita melalui kehadiran gereja kita. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini saatnya lah kita untuk bersatu. Ya, saatnya kita untuk bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita untuk tetap menyuarakan kebenaran. Maka yakin dan percaya dimanapun kebenaran itu akan disampaikan, sehingga orang yang menerima, orang yang mendengarkan kebenaran itu akan memiliki hidup yang baru, hidup yang berkualitas, dan memiliki gaya hidup yang berkualitas. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita harus tetap hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan melakukan perintah-perintahnya, menjadi ciri dan cara hidup orang percaya kepada Allah. Ya, mari, ini sebenarnya ciri daripada ketika kita hidup dalam Tuhan, yaitu ketika kita hidup dalam kesatuan dan damai dalam Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, menjadi ciri dan cara hidup orang percaya kepada Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana gaya hidup kita. Ya, karena banyak orang ya berdoa sambil menangis, tapi kenyataan dalam hidupnya banyak orang yang dia buat menangis. Ya, ini bukan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah mari kita hidup di dalam kesatuan, dan kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga melalui itu hati Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan pentingnya memelihara kesatuan. Ya, Paulus menekankan kita betapa pentingnya memelihara kesatuan. Bagaimana kita bisa memelihara kesatuan ketika kita berada dalam damai daripada Tuhan. Ya, ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kita akan hidup dalam kesatuan dan kita hidup dalam damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan. Karena Tuhan telah persatukan kita dengan Allah Bapa. Ya, Yesus Kristus telah mempersatukan kita dengan Allah Bapa. Walaupun dahulu kita adalah orang yang berdosa, kita dahulu adalah orang yang sangat hina di hadapan Allah, kita berseteru dengan Allah, tapi karena salib Kristus, karena kematian Kristus, kita dipersatukan dengan Allah. Demikian juga kita. Tanpa Allah, tanpa Yesus, kita tidak bisa bersatu. Ya, tanpa Yesus, kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Terlalu banyak perbedaan yang ada dalam kita. Terlalu banyak egois. Ya, terlalu banyak kepentingan kita. Terlalu banyak ya orang yang mempertahankan sesuatu hal walaupun itu belum tentu kebenaran. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita sebagai orang Kristen bukan egosentris, tapi kristosentris. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauhkan sikap egosentris. Karena ketika egosentris yang kita ya utamakan dalam hidup kita, maka perbedaan itu akan menjadi suatu malapetaka. Perbedaan itu adalah awal daripada perpecahan di antara kita. Tapi mari saatnya kita buang sikap egois itu. Sikap egosentris itu kita buang. Tapi saatnya kita memiliki sikap kristosentris. Ketika kita memiliki sikap kristosentris,
maka yang akan terjadi adalah kesatuan dan damai. Karena di dalam Kristuslah kita bisa bersatu, dan di dalam Kristuslah kita bisa merasakan damai sejahtera. Maka inilah yang diinginkan oleh Paulus, dan inilah yang ditegaskan oleh Paulus, betapa pentingnya memelihara kesatuan. Khotbah ini merupakan penekanan Paulus di dalam suratnya atas kehidupan jemaat di Efesus di dalam kehidupan persekutuan. Satu hal yang mendasar diingatkan Paulus adalah kita diselamatkan dan dipersatukan hanyalah oleh karena anugerah. Iman kepada Yesus Kristus menjadikan kita dapat bersatu di dalam dan hidup dalam pekerjaan yang baik sebagai anak-anak Kristus. Maka saudara yang terkasih, dalam Kristus kita adalah bersaudara. Kita bersaudara bukan karena satu ibu satu bapak. Kita bersaudara bukan karena kita memiliki hubungan darah, tapi kita bersaudara karena di dalam Kristus. Walaupun orang lain itu ataupun orang Kristen yang lain itu bukan satu gereja dengan kita, tapi mari kita anggap tetap sahabat kita. Sahabat kita dalam Kristus bukannya hanyalah sealiran gereja dengan kita. Ini harus kita jauhkan dalam kehidupan bergereja. Ini harus kita jauhkan dalam hidup kita kekristenan. Karena orang Kristen pun saat ini sudah ada yang mengklaim bahwa mereka lah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh benar. Kebenaran itu hanya milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu menentukan siapa kita paling benar. Maka saatnya bukan mau kita mengatakan kita yang paling benar. Yang mari kita katakan pada saat inilah, mari bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan. Dan kita adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Yang terpenting bagi kita, kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan haruslah melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari tunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus, agar iman kita kepada Kristus menjadikan kita dapat bersatu di dalam berbagai perbedaan di tengah-tengah kita. Kesatuan yang dikehendaki Allah adalah bukan kesatuan dalam bentuk seragam, tetapi kesatuan yang sama-sama memandang kepada Kristus. Mari saudara yang terkasih, kita tidak dituntut untuk seragam, tapi mari kesatuan yang sama-sama memandang kepada Kristus. Di dalam kesatuan bersama Kristus, maka kita bukanlah yang utama. Ini yang terpenting bagi kita. Di dalam kesatuan bersama Kristus, bukanlah kita yang utama, yang menganggap paling benar, yang menganggap paling hebat, yang menganggap kita adalah orang yang kudus, sedangkan yang lain di bawah kita. Tapi mari di dalam kesatuan bersama Kristus, bukanlah kita yang utama, tetapi yang utama adalah Kristus. Jangan pernah kita balikkan itu. Bukan hukum Taurat yang utama, atau bukan hukum Taurat yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Kristus. Tapi bukan berarti hukum Taurat itu tidak penting-penting. Hukum Taurat itu bukanlah keselamatan bagi kita. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka mari kita tunjukkan kesetiaan kita, dan kita tunjukkan iman kita dengan melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya ingatkan, bukan hukum Taurat itu tidak penting. Hukum Taurat itu bukan untuk menyelamatkan kita, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita tunjukkanlah iman kita itu
Tunjukkanlah keselamatan kita itu dengan melakukan hukum Taurat. Ya, maka saudara yang terkasih, mari, ya, yang terutama, ya, bukan kita, tapi yang utama adalah Kristus. Maka saatnya kita bersatu dalam Kristus. Semakin kita mengutamakan dan meninggikan Kristus dalam relasi, maka semakin kita kecil di dalam kerendahan hati untuk semakin memperlengkapi. Mari saudara yang terkasih, mari kita tingkatkan relasi kita dengan Kristus. Semakin kita mengutamakan dan meninggikan Kristus dalam relasi, maka semakin kita kecil di dalam kerendahan hati untuk semakin memperlengkapi. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya lah kita untuk hidup di dalam kesatuan. Orang Kristen haruslah bersatu. Walaupun kita memiliki latar belakang berbeda, walaupun kita memiliki gereja yang berbeda, aliran yang berbeda, tapi yang terpenting adalah, yang terutama adalah kita satu dalam Kristus, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan menyampaikan apa yang kita anggap benar. Ya, terlalu dangkal kita, ya, untuk memahami atau untuk mengklaim kita yang paling benar, orang lain ya tidak benar. Yang menentukan itu hanya satu nanti, Yesus Kristus. Karena Yesus bukan mempermasalahkan dari mana gereja kita, apa aliran kita, tapi hanya satu yang ditanyakan kepada kita, apa yang kita lakukan, siapa yang kita imani. Ya, itulah yang menyelamatkan kita. Karena gereja bukan menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Gereja itu hanyalah sarana Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mempersatukan orang yang percaya. Maka saatnya kita bersatu, saatnya kita tetap di dalam kesatuan dalam Kristus dan hidup di dalam damai daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini kita tetaplah saling mengasihi, tetaplah kita bersatu, karena tembok pemisah itu sudah dirobohkan oleh Yesus. Tembok pemisah itu sudah dipersatukan atau sudah dirubuhkan melalui salib Kristus. Jangan lagi bangun tembok-tembok pemisah di antara kita, tapi mari hilangkanlah tembok-tembok pemisah itu, runtuhkanlah tembok-tembok pemisah itu. Saatnya kita bersatu dan saatnya kita hidup dalam damai sejahtera, sehingga berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.